Jadi kesaksian Pak Rujito di PN Surakarta itu jadi seperti racun yang sangat-sangat mematikan bagi Jokowi. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan membungkam semua pihak yang sebelumnya mengatakan ijazah Jokowi adalah asli. UGM dan Polri pasti lagi pusing-pusingnya. Apalagi Jokowi, wah makin botak kayaknya. Harus pakai topi kemana-mana. Ini adalah sebuah fakta penjelasan yang sulit untuk kemudian bisa dibantah, dan tekanan kepada pihak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya dan diperbandingkan antara ijazah di tahun 85 dengan ijazah Jokowi untuk kemudian dilihat ada watermarknya atau enggak, itu pasti adalah sebuah tontonan yang sangat-sangat luar biasa, menarik perhatian banyak orang. Karena ya dalam prediksi saya itu nggak akan terjadi gitu. Ya karena kalau memang ijazah Jokowi itu asli, sejak awal udah ditunjukin, nggak perlu repot-repot seperti ini. Jadi kesaksian Pak Rujito itu semakin meyakinkan bahwa ijazah Jokowi itu ada masalah, dan kita jadi paham kenapa sejak awal tidak ditunjukkan, sampai sekarang pun tidak ditunjukkan, sampai sekarang pun kita nggak ngerti ijazahnya ada di mana dan masih misteri. Apakah ada di Solo, apakah ada di Polda? Ya karena kalau ditunjukin pembandingnya bisa banyak sekali, karena yang lulus di tahun 85 itu sebagiannya juga masih hidup sampai sekarang, dan itu berbahaya atau akan merugikan Jokowi. Jadi akhirnya kita paham kenapa ijazah Jokowi itu tidak ditunjukkan, karena itu lebih mudah untuk dibuktikan sebagai yang tidak asli. Pada sidang kali ini penggugat menghadirkan saksi yang bernama Rujito. Rujito menunjukkan ijazah milik kakaknya yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985 atau seangkatan dengan Jokowi. Menurut Rujito ada perbedaan antara ijazah Jokowi dan ijazah milik kakaknya. Sementara mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno juga dihadirkan sebagai ahli. Di persidangan, Ugroseno meyakini foto di ijazah Jokowi bukanlah foto Jokowi, melainkan foto orang lain. Gugatan citizen lawsuit diajukan oleh dua alumnus UGM. Selain menggugat Jokowi, keduanya juga menggugat rektor dan wakil rektor UGM serta institusi Polri. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Satu, ada faktor Hari Mulyono yang memang lulusan Fakultas Kehutanan, bisa direkayasa nanti ijazahnya teknologi kayu. Ya, jadi memang betul-betul dia tidak ngerti ada jurusan teknologi kayu itu sebetulnya tidak ada di Gajah Mada. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu kan bisa tidak tahu. Saya mengeluarkan ijazah gitu, apa itu asli atau tidak kan tidak tahu, sudah dikeluarkan. Bagaimana orang menuduh ijazahnya palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Seharusnya kan dibuktikan dulu palsu apa enggak nih. Publik dibikin heboh dengan adanya isu ijazah Hari Mulyono yang dipinjam oleh Jokowi dan isu foto di ijazah Jokowi adalah foto miliknya almarhum Hari Mulyono. Di rangkuman video ini akan kita kupas satu demi satu. Tidak main-main, hal ini pun pernah diungkap juga oleh orang penting, yaitu sosok yang pernah menduduki jabatan strategis di UGM. Ia juga dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah lulus dan hanya menempuh pendidikan sampai sarjana muda. Sebelum kita simak bersama pernyataan orang penting di UGM yang meyakini ijazah Jokowi palsu dan meminjam milik almarhum Hari Mulyono, mari kita simak pernyataan dari alumni UGM ini yang mengungkap suatu kejanggalan ijazah Jokowi dan perilaku-perilaku serta ucapan Jokowi yang ngawur sehingga sangat pantas publik curiga dan meyakin ijazah Jokowi palsu. Jokowi itu menjadi mahasiswa, menjadi insinyur Fakultas Kehutanan. Kenapa bukan Fakultas Ekonomi? Kenapa bukan Fakultas Politik? Jawabannya jelas. Ya, satu, ada faktor Hari Mulyono yang memang lulusan Fakultas Kehutanan, bisa direkayasa nanti ijazahnya. Yang kedua adalah memang Jokowi juga sangat dekat dengan persoalan kehutanan. Tetapi namanya orang tidak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan, ya kan? Ketika diwawancara Bapak ya dari kehutanan, ya saya teknologi kayu. Ya, jadi memang betul-betul dia tidak ngerti ada jurusan teknologi kayu itu sebetulnya tidak ada di Gajah Mada.
karena mungkin memang tidak ngerti ini dan itu, ya dia berlindung aja mengikuti apa yang didesain oleh Pratikno itu. Nah sekarang setelah semua berjalan dan habis seperti ini, akhirnya kebongkar ya. Kalau dulu misalnya Jokowi memimpin itu adil, kemudian apa namanya rakyat mendapatkan kemakmuran, mungkin tidak sampai seperti ini. Tetapi orang mulai curiga, loh ini kok blow on banget, ini kok pelongo, ini kok begini dan lain sebagainya. Akhirnya dipersoalkan semuanya, integritasnya itu termasuk ijazahnya. Bahkan Karena seseorang yang mempunyai barang palsu agar terlihat asli, mau tidak mau uang tersebut harus berani berbohong. Dari sini, kita kuak satu persatu sebelum ke video paling inti dan ekstrim. Alumni UGM pun curiga kenapa saat Jokowi membawa ijazah ke Polda Metro Jaya dilipat dan dimasukkan ke stop map. Prof. Mahfud pun pernah memberikan saran kepada UGM. Begini, saran yang diberikan oleh Prof. Mahfud. Saudara saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin bahwa ada ijazah Pak Jokowi, ya nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Ada nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan? Kan bisa tidak tahu saya mengeluarkan ijazah gitu, apa itu asli atau tidak, kan tidak tahu, sudah dikeluarkan, biar pengadilan. Nah menurut saya pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah itu kacau nggak karuan, tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Bagaimana orang menuduh ijazahnya palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Ini berita bohong nih, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu palsu apa enggak nih. Palsu apa enggak dibuktikan dulu, tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong karena tidak bukti bahwa ijazah palsu, tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana, arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena apa namanya mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu, bukan asli atau tidaknya. Nah Dan inilah pernyataan Prof. Sofyan Effendi pada tahun 2025 yang pernah mengguncang dunia maya saat itu. Sebelumnya, dalam video berdurasi lebih dari 1 jam yang disiarkan secara langsung pada 16 Juli tahun 2025, Sofyan menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan menyebut ijazah yang digunakan Jokowi adalah palsu. Akhirnya Prof. Sofyan meminta maaf dan mencabut pernyataannya. Akan tetapi sekalipun Prof. Sofyan mencabut pernyataannya, bukan berarti ijazah Jokowi berubah menjadi asli dan rakyat tidak akan percaya begitu saja. Karena ucapan Prof. Sofyan akan menjadi jejak digital dan sekarang tidak akan terhapuskan sekalipun ada pencabutan. Justru akan jadi sebuah sejarah, yaitu ada seorang mantan rektor UGM yang berani mengungkap suatu kebenaran. Akan tetapi kebenaran pun selalu bisa dikalahkan oleh kekuasaan untuk menutupi sebuah kebusukan. Dia tahun 82 dia masuk, 80 ya? 80 masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke Menteri Kehutanan. Itu satu Hari Mulyono, ya. Kemudian Joko Widodo. Ya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis dan juga akademik, secara akademis di Papua. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya? Iya betul, sama. IPK-nya 22. Ya, saya lihat di dalam transkrip nilai, Prof. Transkrip atau nilai. registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh apa itu, dia kan hanya apa IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada
Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, kalau kita bicara soal kehidupan sehari-hari, ada satu hal yang mendasar yang selalu diajarkan sejak kecil, yaitu kejujuran dan rekam jejak. Waktu kita sekolah dulu, mau sekolah atau mau kerja, atau bahkan saat mencoba membangun kepercayaan dengan orang lain, lembar kertas yang dinamakan ijazah atau sertifikat seringkali jadi simbol dari kerja keras kita. Bukan sekedar lembar kertasnya saja, tapi nilai kejujuran dan proses di balik kertas itu yang bikin orang lain percaya bahwa proses kita betul-betul sudah kita jalani. Tapi bayangkan kalau konsep kepercayaan dan rekam jejak ini dibawa ke level yang jauh lebih tinggi, level pengelolaan sebuah negara. Ya, di dalam dunia politik dan tata kelola pemerintahan, kepercayaan publik itu adalah segalanya. Ketika seseorang memegang jabatan publik paling tertinggi, menjadi wali kota, gubernur, bahkan presiden dan wakil presiden, tetap menjadi dokumen adalah riwayat hidup, bukan lagi sekedar dokumen pribadi teman-teman, melainkan bagian dari informasi publik yang wajib terbuka. Mengapa? Karena dari situasi masyarakat melihat bagaimana integritas seseorang pemimpin yang menjadi pemimpin tertinggi di negara ini. Nah, teman-teman, belakangan ini perhatian publik kembali disedot pada dinamika hukum dan politik di tanah air yang cukup hangat, yaitu perkembangan persidangan gugatan civil lawsuit terkait keabsahan dan transparansi ijazah Pak Jokowi, hingga dinamika rakyat pendidikan Mas Gibran. Ya, Sobat Politik, kalau kita amati dari perkembangan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta dan putusan Komisi Informasi Publik atau KIP baru-baru ini, ada beberapa poin menarik yang patut kita cermati bersama. Yang pertama teman-teman, soal putusan KIP dan keterbukaan informasi publik. Nah, dalam persidangan dan dinamika KIP, majelis menegakkan prinsip penting, yaitu ijazah dan kualifikasi pejabat publik merupakan informasi yang sewajarnya terbuka untuk umum. Asas transparansi ini ditegaskan agar tidak ada kesimpangan siuran di tengah masyarakat. Pihak kuasa hukum dan penggugat terus mendorong agar dilakukan pembuktian dan pencocokan dokumen secara gamblang, bahkan ada opsi bom pinjam barang bukti jika diperlukan di persidangan, guna menjawab keraguan publik secara tuntas. Kedua, teman-teman, adanya sorotan terhadap riwayat pendidikan dan penyetaraan ijazah Gibran. Nah, tak kalah ramai, perhatian publik juga tertuju pada penelusuran riwayat pendidikan Mas Gibran. Isu penyetaraan ijazah sekolah luar negeri seperti Orsis Par Secondary School difasilitasi lewat Kemendikbudrismen menjadi sorotan tajam pegiat seperti Roy Suryo dan kawan-kawan. Publik mempertanyakan apakah dokumen yang diterbitkan berupa surat keterangan itu memiliki bobot akademis yang setara dengan ijazah kelulusan biasa, ataukah ada celah administratif yang perlu diklarifikasi. Ketiga, gelombang suara masyarakat dan pengamat politik. Nah, dinamika ini makin hangat ketika tokoh dan pengamat seperti Roy Suryo, Rocky Gerung, hingga elemen yang masyarakat seperti kelompok Pasuba memicu perdebatan sengit. Banyak warga netizen di kolom komentar menyuarakan agar seluruh proses hukum dan administratif ini dibuka sejujur-jujurnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebagian masyarakat tuntutannya bagi masyarakat atau pemimpin saat ini adalah sederhana saja. Jika memang valid dan asli, tunjukkan secara terbuka agar polemik panjang ini selesai dan dengan menuntaskan dan tidak menjadi beban sejarah. Nah, teman-teman semua, menurut kalian dinamika hukum dan politik ini ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama, yaitu di era keterbukaan informasi seperti sekarang, masyarakat kita sudah cerdas. Publik tidak lagi bisa menerima narasi, tapi menuntut bukti, transparansi, dan kejujuran dari para pemimpin kita.
Bangsa yang besar ini adalah bangsa yang menghargai kebenaran dan menjadikan integritas sebagai pilar utama dalam bernegara. Ya, teman-teman semua, bagaimana menurut pandangan kalian sendiri? Apakah kalian percaya transparansi dokumen pejabat ini sudah ditangani dengan baik oleh lembaga hukum kita, atau masih ada hal yang perlu dibuka secara terang lagi? Coba teman-teman tulis pendapat kalian secara bijak dan santun di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita saksikan bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Paudi memberikan tanggapannya, kalau tidak punya ijazah asli Jokowi dan pengacaranya jangan bohong, harus jujur. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Orang Bawah memberikan tanggapannya, dengan kejadian ini hendaknya bisa dijadikan untuk perbaikan syarat pencalonan pejabat. Sampai kalau teman kita Mushadalwanto memberikan tanggapannya, malu negara sebesar Indonesia menyelesaikan hanya ijazah saja seruet ini. Ya, Nia Epirila memberikan tanggapannya juga, kalau perlu Termul ikut dipenjarakan walaupun hanya 2 tahun melindungi kebohongan. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Siti Rofiah memberikan tanggapannya, di negara manapun kalau kebohongan disertai nyolong duit rakyat sudah dihukum mati. Ya teman-teman semua, Rewards memberikan tanggapannya, kejujuran adalah modal utama untuk keselamatan dunia akhirat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Roham Hagus memberikan tanggapannya, kebohongan pada saatnya pasti akan terbongkar, yang salah bahkan saleh, yang jujur bakal makmur, fan yang tidak jujur pada saatnya bakal hancur. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Fadirmansyah memberikan tanggapan, jangan ada lagi pemimpin tertinggi sampai bahwa ada ijazah palsu. Ya teman-teman, kita lanjut. Alto memberikan tanggapan, kepolisian sebagai aparatur hukum, apa jadi keparat hukum di kasus ijazah Jokowi? Kalau barang bukti ada kepolisian, kenapa tidak diserahkan ke pengadilan? Penjabat dan aparat pada kaplak, lihat rakyat gaduh dan terpecah belah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nurdin memberikan tanggapannya, kepolisian, Kapolda, Basekrim, Termul, pengacara, semua berak-berak mentret, nggak malu. Pembohong masih dibela karena banyak uangnya. Nanti lower seperti ini jangan dipakai, karena dia sudah membela seorang pembohong sampai mati-matian, bila perlu hukum juga, karena sudah menghalangi pemeriksaan, dan Basekrimnya juga harus dipecat karena sudah memeriksa penuh kebohongan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Untung Sugiharto. Di sini dia berpendapat, teman-teman, membela kebenaran adalah ibadah, membela kebohongan demi posisi jabatan adalah kemukaran. Mari tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya teman-teman, disampaikan oleh kita Tumi Jen Aceh. Di sini dia berpendapat, teman-teman, sangat betul, 1000% kemenangan rakyat NKRI itu paten semua. Pembela pahlawan Indonesia, kebenaran, kejujuran bangsa. Ya sobat politik, kita lanjut. Yasnita memberikan tanggapannya, sangat memalukan yang melindungi ijazah palsu, terutama pemimpin rakyat. Terus pihak keamanan Polri, terutama sekali partai yang mengusung dan mempertanggungjawab sekali KPU yang menyeleksi berkas periksa orang dari yang KPU yang sudah tidak becus. Ya teman-teman semua, kita lanjut. Di sini juga teman kita Abedro Sika memberikan tanggapannya, Jokowi berlindung di ketiak Metro Jaya. Bila polisi ingin pulih dari kebencian rakyat, saatnya sekarang tunjukkan ijazah Jokowi yang benar, jangan dilindungi. Kalau polisi nggak bilang polisi PKI Polri harus jeli, PKI itu akan bangkit yang dikoordinir Jokowi. Nah teman-teman semua, kita lanjut. Muhammad Salim memberikan tanggapannya, suruh minta sama Polda untuk dicocokkan. Kalau Polda nggak mau kasih alasan apa bisa jadi kalau Polda nggak mau kasih, berarti Polda lah yang sengaja melindungi kebohongan Jokowi dan bikin gaduh. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari teman-teman kita netizen? Dan teman-teman, mari kita juga memberikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Nah teman-teman semua, demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel ini. Dan demikian saja teman-teman, salam NKRI, harga mati.